Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aprilia Dewi Astuti dan rekan saya Titi Sutradara Husna akan memaparkan materi mengenai penelitian eksperimental. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah penelitian eksperimental. Jadi, penelitian eksperimental dimulai pertama kali pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yaitu dengan eksperimen psikologi. Pada tahun 1903, Squealer menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol yang penggunaannya menjadi umum. Lalu, pada tahun 1916, Michael mengajukan gagasan untuk secara acak menempatkan individu ke dalam grup. Kemudian, pada tahun 1936, dalam bukunya, Fisher membahas prosedur statistik yang berguna dalam eksperimen psikologi dan pertanian. Fisher memajukan konsep secara acak, menetapkan individu ke grup sebelum memulai eksperimen. Lalu pada tahun 1963, Campbell dan Stanley mengidentifikasi adanya 15 jenis utama desain penelitian eksperimen. Sejak tahun 1980-an, penelitian eksperimen telah berkembang semakin canggih dan kompleks, sebagian besar karena komputer dan prosedur statistik yang telah ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Penelitian eksperimen digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu variabel atau lebih pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang timbul dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Lalu istilah penelitian eksperimen dalam dunia pendidikan yaitu suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai pengaruh suatu tindakan pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji sebuah hipotesis pengaruh dari suatu tindakan ke tindakan lainnya. Karakteristik penelitian eksperimen. Berikut ini 3 poin penting dalam pelaksanaan penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, pengendalian. Dasar dalam metode penelitian eksperimen ini yaitu unsur pengendalian. Adanya pengendalian ini dapat memperkirakan secara jelas pengaruh dari variabel. Yang kedua yaitu manipulasi. Manipulasi merupakan suatu upaya yang memperlihatkan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian keilmuan atau pendidikan, manipulasi memiliki ciri-ciri yang bermacam-macam yang sebelumnya telah ditentukan oleh subjek. Dan yang ketiga yaitu pengamatan. Dalam penggunaan penelitian eksperimen, mengamati atau pengamatan dilaksanakan sesuai dengan ciri-ciri perbuatan yang akan dilakukan oleh subjek yang diteliti. Penelitian eksperimental tidak selalu sama dengan metode penelitian yang lainnya. Istilah pengaruh, perbandingan atau efektivitas merupakan ciri awal penelitian eksperimental. Yang kedua, adanya skema, metode, teknik atau media di dalam pembelajaran. Yang ketiga, terdapat 2 variabel dalam penelitian. Variabel pertama yang dinilai dan variabel kedua sebagai penguat. Yang keempat, terbentuknya 1 atau 2 kelas tergantung rancangan penelitian yang akan digunakan. Dan yang terakhir, yaitu termuat 2 data penelitian melalui pretest dan posttest. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai validitas penelitian kuantitatif eksperimental. Campbell dan Stanley membagi validitas eksperimen menjadi 2 jenis. Yang pertama, validitas internal atau internal validity, yaitu sebuah permulaan yang mana perlu diwujudkan oleh pengguna eksperimen. Apabila syarat ini belum terpenuhi, maka eksperimen tersebut tidak dapat ditafsirkan. Yang kedua, validitas eksternal atau external validity,
yang mana membicarakan persoalan generalisasi seperti populasi, setting, variabel perlakuan, dan variabel pengukuran. Seberapa layak dan tinggi tingkat kevalidan dari hasil penelitian merupakan tolak ukur keberhasilan dalam penelitian kuantitatif eksperimental. Ukuran validitas penelitian dapat dilihat sebagai 3 unsur yang mana simulasi, random, dan ada tidaknya kelompok kontrol atau kelompok banding. Tingkat validitas hasil eksperimen akan lebih bagus dan akurat jika dapat memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan. Materi yang keempat, yaitu tahapan penelitian kuantitatif eksperimental. Penelitian eksperimen pada prinsipnya sama dengan prosedur pada jenis penelitian yang lainnya. Secara eksplisit, berikut ini langkah-langkah penelitian kuantitatif eksperimen. Yang pertama, melaksanakan analisis yang berkenaan dengan persoalan yang akan dipecahkan. Yang kedua, menelaah persoalan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melangsungkan studi literatur yang relevan, memformulasikan hipotesis dan menetapkan definisi operasional dan variabel. Yang keempat, menyusun rancangan penelitian yang mencakup identifikasi variabel yang tidak dibutuhkan, menetapkan cara untuk meninjau variabel, menyeleksi desain eksperimen, menetapkan populasi dan menentukan sampel, memilah subjek ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, merancang instrumen yang sesuai, menentukan prosedur pengumpulan data, dan menentukan hipotesis. Langkah yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data hasil eksperimen, mengklasifikasi dan mendeskripsikan data dalam setiap variabel. Yang kedelapan, melakukan analisis data dengan teknik statistik yang sesuai. Dan yang kesembilan, membuat laporan hasil penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimental, terdapat 2 jenis desain penelitian, yaitu between group design atau desain antar kelompok dan within group individual design atau desain dalam kelompok atau individual. Desain antar kelompok terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah true experiment atau eksperimen murni. Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Tujuan dari eksperimen murni ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara menggunakan perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Ciri utamanya yaitu sampel yang digunakan diambil secara random. Yang kedua, ada quasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain ini merupakan bentuk pengembangan dari eksperimen murni yang sulit dilaksanakan. Eksperimen semu mempunyai variabel kontrol, namun tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar. Pada desain eksperimen murni dan semu, terdapat 2 jenis rancangan, yaitu post-test only control group design dan pre-test post-test only control group design. Yang ketiga, ada factorial design atau desain faktorial. Dalam desain ini memungkinkan peneliti untuk memanipulasi hanya satu variabel bebas, namun dengan mengontrol variabel-variabel atribut yang mempengaruhi variabel bebas tersebut. Contoh variabel atribut yang dikontrol adalah umur, jenis kelamin, kecerdasan, sikap, motivasi, status ekonomi, dan lain sebagainya. Penggunaan variabel-variabel tersebut digunakan untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Yang keempat, ada the Solomon 4 Group Design atau desain 4 kelompok Solomon diacak. Jenis desain penelitian eksperimen yang kedua, ada within group individual design atau desain dalam kelompok atau individual. Yang pertama, ada time series experiments atau eksperimen rangkaian waktu. Desain ini mempelajari satu kelompok dari waktu ke waktu dengan beberapa langkah pretest dan posttest atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Desain ini tidak memerlukan akses ke banyak peserta, melainkan hanya membutuhkan satu kelompok untuk penelitian.
Yang kedua, repeat measures experiment atau pengukuran berulang. Dalam desain penelitian ini, semua peserta dalam satu kelompok berpartisipasi dalam semua perlakuan dengan masing-masing kelompok menjadi kontrolnya sendiri. Terdapat beberapa perlakuan eksperimental yang berbeda dalam satu penelitian untuk menentukan efek dari masing-masing perlakuan tersebut. Yang terakhir adalah single subject experiment atau penelitian subjek tunggal. Penelitian ini melibatkan studi individu tunggal, pengamatan selama periode awal, dan administrasi suatu intervensi atau tindakan campur tangan. Peneliti mempelajari perilaku individu tunggal, satu atau lebih, dalam sekelompok subjek, dengan subjek yang menjadi kontrolnya sendiri dalam eksperimen. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.